Hai kelas kecil, ketemu lagi sama Kak Yason. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, sehat-sehat. Harus sehat terus ya, masih kecil harus makan yang banyak ya. Dan jangan lupa untuk terus deket sama Tuhan. Kayak yang satu ini nih di kisahnya Kak Yason yang mau bawain di kelas kalian ya. Oke, kalian lihat gambar apa di sini? Di sini ada gambar. Kakak deketin ya. Di sini ada gambar daun. Ini bunga-bunganya. Ini ada daun-daun yang lainnya, tanaman-tanaman yang lain. Di sini yang kecil ada tumbuhan yang baru mau tumbuh. Nah, kalian tahu nggak tanaman-tanaman ini ciptaan siapa ya? Ayo, iya bener banget ya. Tanaman-tanaman ini adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia ya. Jadi Tuhan yang menciptakan tanaman. Oke, kita mau kenalan sama yang kecil satu ini ya. Pada saat itu hari sedang pagi. Suara ayam berkokok, tandanya matahari sudah mau muncul. Nah, ini dia. Wow, nyam 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 nyam. Wah, mataharinya cerah sekali. Wah, good morning everybody. Hello, my name is Plenty. Wah, namanya Plenty. Plenty sangat bahagia karena dia bangun dan melihat matahari. Kalian tahu kenapa tanaman begitu senang melihat matahari? Karena tanaman sangat membutuhkan sinar matahari. Air saja nggak cukup ya. Tanaman itu sangat perlu sinar matahari. Karena dengan matahari tanaman bisa memproduksi makanan atau masak makanan ya. Jadi tanaman bisa masak. Kalau nggak ada panas matahari, tanamannya minum air doang. Emang di sini siapa yang mau minum air? Kamu mau minum air setiap hari? Enggak kan? Pasti juga pengen makan makanan yang dimasak ya. Nah, Plenty sangat bersyukur dengan adanya matahari karena itu membuat Plenty menjadi kuat, menjadi sehat dan bisa bertumbuh semakin besar ya. Tiba-tiba dari belakangnya Plenty muncul. Siapa ya yang muncul ya? Coba lihat. Wah, besar sekali, lebih besar daripada Plenty. Hai Plenty. Om Daud, Om Daud tinggi sekali. Kenapa bisa begitu? Hahaha, Plenty. Kamu tahu Om bisa sebesar ini, setinggi ini karena Om suka makan, suka minum, dan tentunya dengan memanfaatkan sinar matahari. Oh, gitu ya Om. Kalau begitu, aku mau terus-terusan deh kena sinar matahari supaya aku cepat besar. Plenty. Kamu tahu nggak? Pada zaman dahulu, tumbuh-tumbuhan itu bisa besar bukan karena sinar matahari loh. Hah? Kok bisa gitu? Berarti percuma dong aku kena sinar matahari. Bukan begitu, Plenty. Maksud Om, zaman dahulu itu keren banget. Tentunya semuanya gara-gara Tuhan. Tuhan membuat tumbuhan bisa bertumbuh tanpa mengandalkan sinar matahari. Oh, tanpa sinar matahari? Berarti gelap banget dong, Om. Oh,
Bukan. Nah, kamu mau tahu nggak? Kalau mau tahu, yuk Om mau ceritain kisah penciptaan. Mau. Oke, kalau gitu langsung aja. Nah, ini dia Plenty. Ini adalah kisah penciptaan Tuhan ya. Om hari ini mau ceritakan 4 hari penciptaan saja ya. Nah, pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Jadi waktu itu semuanya gelap ya Om? Bisa dibilang begitu. Karena Tuhan menciptakan terang, jadi pasti ada gelap. Nah, terang ini begitu terang sampai bisa memisahkan yang gelap dan yang terang. Wah, Tuhan keren banget ya Om, bisa menciptakan terang. Iya, Plenty. Nah, sekarang di hari yang kedua. Di hari yang kedua, dunia itu sebenarnya semuanya ditutupi oleh air. Wah, ditutupi oleh air? Berarti dulu tanaman nggak ada dong, karena kan tanaman butuh tanah untuk bisa tumbuh. Benar sekali Plenty. Karena itu Tuhan memisahkan air yang di bawah dengan yang di atas di hari yang kedua. Dan Tuhan memunculkan daratan, memunculkan tanah-tanah sehingga kelihatan mana yang air dan mana yang tanah. Jadi bumi tidak lagi semuanya berisi air. Pemikiran Tuhan bagus-bagus sekali. Terus hari ketiga itu apa? Kok ada hitam-hitam? Itu bukan hitam-hitam yang kayak choco chips gitu Plenty, tapi itu adalah penciptaan di hari ketiga. Nah, setelah daratan jadi, Tuhan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Menumbuhkan tanaman-tanaman. Tapi tunggu Om, kok tanaman bisa tumbuh? Tuhan belum menciptakan matahari, bulan, bintang kapan Om? Itu dia. Nah, di hari ketiga semua tanaman ini bertumbuh dan bahkan sampai bisa berbuah. Wah, tapi mereka tidak menggunakan matahari. Terus pakai apa dong? Matahari diciptakan di hari keempat setelah tanaman-tanaman itu semuanya besar-besar. Kok bisa? Iya, karena lihat lagi deh di hari pertama. Tuhan menciptakan apa? Jadi terang itu dari Tuhan. Sekarang aku tahu. Benar sekali, Plenty. Jadi, tumbuhan di awal penciptaan itu tumbuh semua bukan karena matahari, tapi tumbuhan bisa sampai sebesar itu karena terangnya Tuhan. Wah, berarti tanaman saat itu tidak mengandalkan benda-benda ciptaan Tuhan ya, tapi justru memanfaatkan terangnya Tuhan. Benar sekali Plenty. Terang yang diciptakan Tuhan pada mulanya itu merupakan sinarnya Tuhan itu sendiri. Kalau kamu baca di kitab Wahyu, Tuhan berkata bahwa pada masa akhirnya lampu tidak akan menyala lagi, tetapi hanya Tuhan yang menjadi sumber terang. Karena itu Om yakin terang pada mulanya itu adalah terangnya Tuhan. Wah,
Berarti dengan kata lain, tanaman-tanaman itu mengandalkan sinarnya Tuhan dong Om. Tepat sekali. Nah, Plenty, jadi selain kamu selain kamu bersyukur dengan adanya matahari, kamu juga harus bersyukur karena Tuhan yang menciptakan terang. Nah, mulai saat ini kamu jangan hanya mengandalkan sinar matahari untuk bertumbuh besar, tapi juga harus mengandalkan sinar Tuhan, terang Tuhan, firman Tuhan. Oh, oke Om. Kalau gitu mulai hari ini aku mau mengandalkan terang Tuhan. Aku mau selalu bersyukur, aku mau selalu menyembah Tuhan. Nah, sejak saat itu Plenty terus memandang Tuhan dan dia sangat senang sekali ya, karena dia bisa bertemu dengan Tuhan, karena dia sekarang tahu sumber dari kehidupannya adalah terang Tuhan, yaitu Tuhan sendiri ya. Nah, jadi Kak Yason mau kasih tahu ke kalian bahwa kita semua hidup bukan karena apa yang ada di dunia ini saja ya, tapi kita hidup karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang sedang memperhatikan kita ya, dan juga memberkati kita. Oke, itu aja firman buat hari ini ya. Kakak akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya. Sampai jumpa lagi. Shalom adik-adik semua, pagi hari ini kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dan kita meyakini firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber penolong dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita harus meyakini firman itu. Dan biarlah firman itu menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kita. Terus bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu pastikan firman yang sudah kita dengar harus kita yakini dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita selesai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan kepada kami. Kami berdoa supaya firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong, penopang, dan membuat iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki iman yang besar. Kami memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang sanggup mengalahkan segala hal. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing pada hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.